Alhamdulillah di Ajib ada lagi tamu spesial lainnya. Saya Dr. Rian, spesialis patologi klinik. Memang manusia langka nih si Delta, yang ternyata gampang sekali menularnya. Betul. Bila ada gejala itu harus langsung segera lapor. Kalau kami kan setiap hari bergelut dengan si virusnya. Ada satu klaster anak namanya juga di Kampung Baud. Kok sampai Pak Gubernur aja datang dulu, udah pakai baju hazmat ya, putih-putih. Mana anak-anak datang dan ngalelewet ya. Juri suwe. Juri suwe, sudah gitu. Ayo juri suwe. Kita masuk ke sel tahanan, harus swab narapidana. Orangnya gede-gede banget. Orang-orang gede-gede itu takut juga sama swab, sama suntikan juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, alhamdulillah kembali lagi di Ajib Podcast ASN Jabar ikut bicara. Utak-utak pokoknya. Ya, alhamdulillah di episode kali ini masih sama saya, ditemani saya Ruli Raslenovianti dari BKD Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini mengawal masa-masa pandemi, Dok, izin kita masih akan selalu mengetengahkan gitu ya, mengawal ini juga dengan tim kesehatan dari, nah itu nanti kita korek-korek nih siapa lagi yang datang ya dari tim kesehatan yang dimaksud. Nah itu dia, pada kesempatan kali ini alhamdulillah di Ajib ada lagi nih dari rangkaian yang sudah ada lagi tamu spesial lainnya. Nah beliau itu nanti sambil berkenalan, tapi clue-nya adalah beliau itu dari tim di Labkes Jabar. Nah, beliau ternyata adalah Dr. Rian Bayu Santika dan beliau adalah kasih pelayanan ya, Dok ya. Dan beliau itu spesialis patologi klinik. Tadi saya sih udah ngorek-ngorek, Dok, apa itu? Nanti saya jelaskan katanya. Di sesi yang khusus rahasia katanya. Biar yang nggak dapatnya nggak saya duluan, biar Akang Tete juga dapat infonya. Itu apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, siap deh. Dokter izin ya, boleh berkenalan ya, Dok ya. Tak kenal tak sayang loh, Dok. Biar makin sayang. Iya, siap. Silakan, Dok. Iya, terima kasih Teh Ruli. Alhamdulillah akhirnya saya bisa keluar dari laboratorium. Ya. Curhat, Dokter. Karena udah 1,5 tahun berarti ya. Iya, betul, Dok. Kami itu full Senin sampai Minggu. Nggak ada merah ya, Dok, di labrak ya? Iya, nggak ada tanggal merah, semuanya biru di Labkes Jabar. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Rian, spesialis patologi klinik. Nah, apa sih patologi klinik itu ya? Spesialis patologi klinik. Nah, memang manusia langka nih. Nah, itu dia, makanya aku langsung berkeruk-keruk. Apa nih, Beda Dok? kalau dokter anak, dokter objin, semua pada tahu ya. Nah, kalau patologi klinik itu kedokteran laboratorium. Nah, jadi kami biasanya menjadi penanggung jawab laboratorium. Mantap. Nah, termasuk di Labkes Jabar yang merupakan Labkes utama. Jadi jenjang paling tinggi itu harus ada penanggung jawab laboratoriumnya, spesialis patologi kliniknya minimal 2 orang. Nah, itu saya salah satunya. Salah satunya Dr. Rian gitu. Ya. Siap. Jadi kalau diistilahkan ya, dokter itu di masa-masa pandemi ini, Dr. Rian itu pemimpin pasukan. Iya, betul. Nah, saya patologi klinik ini harus bertanggung jawab dari mulai pre-analitik namanya sampai post-analitik. Jadi pre-analitik itu kalau di COVID misalnya seperti swabnya, swabnya dari mulai swab, pengambilannya, tekniknya, secara kualitas benar, sampai distribusi hasil di post-analitik. Itu penanggung jawab laboratorium. Gitu. Jadi makanya ya, tadi dokter bilang, akhirnya saya bisa keluar dari lab setelah setelah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun bergumul dengan ke Labkes, ke tugas pokok fungsi di Labkesnya itu sendiri beliau ya. Dok, ini betul ya adanya. Kita sudah 1,5 tahun ya menghadapi masa pandemi. Saya mah terus terang, Dok, harapannya tuh ya di tahun 2020 teh ketika mau menginjak 2021 tuh akan ada 2021 menginjak kita masa tadi. Kita kan sempat ini ya, sempat turun nih kan di bulan Mei itu kemarin kita kira gitu akan selesai gitu ya, sudah mulai turun. Ternyata ada si Delta yang ternyata gampang sekali menularnya. Betul sekali, Dok.
Nah, ini sambil bocoran nih ya. Sebelumnya di episode sebelumnya kami sudah mengundang nih Ibu Kepala UPTD Labkes Jabar ya. Beliau menjelaskan, menjentrekan nih. Jadi tercerahkan nih saya khususnya dan termasuk rekan Akang Teteh di Jabar gitu ya. Kayak gimana itu? Labkes itu apa? Jadi kalau dulu mah saya sering bilangnya Labkesda. Nah, sekarang udah jelas Bu Dokter Bu Emma udah menjelaskan tuh apa itu sebetulnya, bukan diklarifikasi, bukan Labkesda tapi Labkes Jabar. Nah, itu ya. Dok, nah di masa seperti sekarang ini mau tidak mau itu nama Labkes itu langsung melambung. Saya baru tahunya masa-masa pandemi loh, Dok. Nah, itu dia. Nah, ini gimana nih, Dok, strategi atau dokter bagian dari tim ya. Tadi apalagi yang penanggung jawab khusus gitu ya, khususan di laboratorium. Nih, seperti apa sebetulnya timnya, ada berapa banyak nih, Dok, dalam bergumul dengan segala macam hal gitu di masa Covid ini? Betul. Jadi tadi seperti Teh Ruli katakan, Labkes atau laboratorium secara umum sekarang bukan hanya penunjang diagnosis, tapi penentu diagnosis. Salah satunya adalah COVID-19 ini. Tentunya timnya sangat beragam. Kami di Labkes Jabar seperti di episode sebelumnya dijelaskan oleh Bu Kepala Laboratorium. Jadi memang ada tetap pelayanan COVID-19 dan pelayanan non-COVID-19. Jadi di pelayanan COVID-19 sendiri itu minimal ada 10 tim kami itu. Jadi pertama ada tim yang suka colok-colok itu swab, swabber. Lalu hasil si swabnya itu kan harus didaftarkan. Ada tim registrasi. Ada juga tim administrasi khusus untuk nanti untuk pelaporan dan lain-lain. Lalu ada tim di laboratorium, tim ekstraksi dan PCR. Lalu ada tim supporting sistemnya seperti cleaning service, keamanan. Lalu ada tim manajemen dan terakhir ada tim distribusi hasil. Jadi kurang lebih ada 10 tim. 10 tim itu untuk COVID saja. Belum yang non-COVID pelayanan non-COVID itu masih tetap berjalan. Masih tetap berjalan. Memang ada pembatasan sekarang, kita mengikuti edaran Pasekda juga untuk tidak terlalu banyak dan ada potensi kerumunan. Jadi itu, betul. kita kurangi jumlah perharinya untuk pelayanan non-COVID. Gitu. Jadi kurang lebih kami ada 64 itu orang untuk pelayanan COVID saja. Khusus ya untuk pelayanan COVID itu 64. Iya. Dan non-COVID kurang lebih setengahnya. Jadi ada totalnya 124 staff gitu ya di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Iya, karena begitu adanya. Jadi saya mondar-mandir nih Pak Dok ke Labkes. Iya. Jadi Labkes sekarang terkenal betul. Kalau dulu hanya periksa yang rutin-rutin saja, gula, kolesterol, asam urat itu biasa. Itu betul. Sekarang periksanya yang lebih spesifik lagi ya. Jadi kami tuh biasanya hanya menerima 200 tuh maksimal. Maksimal ya sehari. Sekarang 2000 itu minimal. Luar biasa sampai melonjak. 9.200 sampel. 9.200 sampel per hari. Masya Allah. Kebayangkan gitu kitanya, wah sebagai nakes. Lonjakannya saja berarti sudah berapa ratus% gitu ya. Iya. Nah, SDM-nya sekian dan akhirnya kami Senin sampai Minggu. Nah, itu dia. Dan juga shift-nya bisa 2-3 shift loh. Walah. Habis buat siapa shift sih ya, buat kita semua ini masyarakat Jawa Barat. Jabar ya, kita nggak mungkin Jawa Barat. Betul. Nah itu sih yang saya wondering gitu dari hari ke hari, yang dikhawatirkan itu betul adanya. Karena saya pernah dengar nih dari mana gitu ya, bahwa sehebat apapun pada akhirnya ketika kita berstrategi untuk menghadapi COVID ini, tapi kalau tim nakesnya sudah give up, itu dia ya. Jadi kalau yang lain nih non nakes itu zaman gini kan ingin menjauhkan diri dari si sumbernya. Kalau kami kan setiap hari bergelut dengan si sumbernya, si virusnya, dan kami ya seolah-olah ada di kebun binatang gitu ya. Kalau ada di laboratorium itu sumbernya ada semua di situ. Betul. Salah penanganan udah deh ya Dok ya. Betul. Dan kalau sekarang semua orang selalu mencari takut akan virus COVID-19. Padahal kan di situ ada bakteri, ada virus, ada parasit, ada jamur, dan banyak penyakit yang sudah ribuan tahun tetap ada.
Geningan begitu. Oh ya Teruli, kami juga lab rujukan nasional untuk TB. Itu dia. Dan TB itu sudah 8.000 tahun masih ada aja nih. Oh iya ya. Mohon. Iya. Ya jadi selalu kita tuh takut akan penyakit baru gitu ya. Iya. Tapi padahal itu penyakit yang sudah ribuan tahun masih ada. Masih sampai sekarang. Dan kita sekarang runner up nih sedunia. Juara 2. TB-nya ya. TB. Aduh dok. Itu makanya hati-hati juga. Mohon. Jadi mungkin banyak penyakit yang sekarang seolah-olah dikesampingkan, padahal tetap sangat bahaya gitu. Sangat bahaya ya dok. Di luar COVID. Di luar COVID. Nah kalau di istilah gini dok, apalagi kondisi sekarang ya dok ya, rumah sakit penuh dok. Betul. Sedih ya dok ya, dengan keadaan seperti sekarang ini. Kita alhamdulillah nih tapping masih di masa pandemi PPKM darurat ya dok ya. Betul, nah tapi demi Akang Teteh juga Pak Dokter berela-rela nih keluar dari labnya untuk saya sih senang. Dan alhamdulillah senang ternyata gitu untuk bisa woro-woro nih ke Akang Teteh juga, termasuk ke saya nih personally untuk sepertinya itu tadi dok fenomena yang ada. Jadi rumah sakit penuh gitu, terus tim nakes juga pakepuk luar biasa gitu dengan pelayanan primanya. Betul. Sementara mereka juga riskan resiko tinggi gitu dengan segala macam yang dihadapi setiap hari, bahkan hari tanggal merah aja ditabrak-tabrak mulu gitu ya dok. Nah itu gimana strateginya dok biar tetap on fire nih rekan-rekan nakes tuh? Iya. Jadi kalau kami di Labkes Jabar mungkin harus ekstra effort ya dibandingkan teman-teman non nakes. Betul. Di kami sendiri ada kebijakan intern untuk memeriksakan nakes setiap maksimal 2 minggu sekali untuk swab PCR, COVID-19 ya. Lalu juga kami mewajibkan harus mandi di Labkes Jabar untuk dan mengganti pakaian setelah tugas. Setelah tugas ya. Jadi sebelum pulang juga harus dipastikan udah bersih dulu ya dok ya. Kasihan ke orang rumah kan. Orang rumah. Jangan sampai nakes ini terpapar lalu membuat orang-orang sekitarnya, orang tersayang juga sakit. Betul. Lalu kami juga menyiapkan makanan, minuman khusus dan suplemen ya itu untuk nakes kami. Mantap. Lalu tentu saja sekarang bukan 5M lagi ya. Apa tuh? 10? Ada 7M 100? sekarang. Siap dok, apa aja tuh dok? Oke, kita mulai dari awal. Siap. Pertama pakai masker. Sekarang tuh maskernya minimal 2. Oke, 2 layer. Minimal 2 kalau untuk yang masyarakat ya. Siap. Jadi pakai masker bedah dulu di dalam. Lalu pakai masker kain di luar. Nah, itu betul ya, harus ada kain karena saya coba saking pengen taraptinya dua-duanya yang nakes jadi enggak. Oh iya, udah cukup dengan 2 jenis tadi. Iya betul. Jadi kalau yang hanya masker bedah saja sekitar 60-70% filtrasinya, kalau dengan tambahan kain bisa sampai 85%. Kecuali Teruli punya masker seperti ini. Nah itu namanya KN95, berarti 95%. Oh, jadi cukup satu lapis saja. Satu lapis saja. Ya. Karena milari Iya, sama dengan masker KN95 yang warna hijau itu yang dipakai oleh nakes. Nakes ya. Jadi itu tebal dan cukup filtrasinya. Iya, siap. Jadi kalau di rumah atau di masyarakat umum 2 masker sekarang. Siap. Karena variasi yang baru itu. Betul. Tapi 1 masker bedah di dalam dan kain di luar. Kain di luar ya dok ya. Lalu yang kedua cuci tangan. Cuci tangannya harus sering. Nah masyarakat ayo belajar cuci tangan 6 langkah yang ada di WHO yang ada di Kementerian Kesehatan. Ya, gitu ya. Ada tuh videonya banyak ya, ikutin aja dok ya. Saja itu mah ya. Nah, kalau pakai hand scrub 1 siklus saja. Kalau pakai sabun dan air mengalir itu 2 siklus. Jadi siklus pertama untuk cuci tangan sampai dengan sabun, yang kedua dengan air mengalir di gelas gitu. Siap. Lalu yang ketiga menjaga jarak. Nah, kenapa nih harus 1 meter misalnya minimal? Karena SARS-CoV-2 penyebab virus COVID-19 ini dia bisa bisa menyebar kurang lebih 1 meter. 1 meter ya terjangkau. Ya jangkauannya itu dengan droplet namanya percikan air liur. Nah yang keempat yang keempat membatasi mobilitas. Jangan sekarang kalau nggak perlu teing malah ya di dalam bumi aja gitu ya dok ya. Iya, mengerikan sekarang. Dengan varian baru ini ternyata mudah sekali menyebar. Lalu yang kelima mencegah mobilisasi tadi ya. Mobilitas. Lalu mengurangi kerumunan. Nggak boleh ada kerumunan. Betul. Ya.
Lalu, nah yang ini ada 7 katanya, 6. Yang ke-6-nya kurangi makan bersama. Nah, eta terus ayeuna Dok insyaallah. Kalau bisa mah jangan. Di resto kan udah tutup semua kan Dok? Dine in nggak boleh, take away aja. Ya. Nah yang ke-7 nih, sekarang ternyata si varian baru ini katanya paling gampang lewat mukosa mata. Port di entry-nya, jadi jalan masuknya tuh hati-hati. Jadi kalau kita keluar pakai face shield. Face shield ya. Disarankan pakai face shield. Ya? Jadi sekarang katanya si varian baru ini bisa lewat mukosa mata, lebih mudah. Jadi gimana Dok maksudnya tuh? Jadi nanti bisa loncat kumaha? Iya, jadi si dropletnya itu tadi kalau kita mah masih pakai masker ini kita nutupin mukosa hidung dan mulut. Aman di mulut ternyata gampang juga lewat yang pink lainnya gitu ya. Siap. Yaitu salah satunya dari mata. Hati-hati. Jadi sekarang disarankan pakai face shield juga. Jadi 7M sekarang. 7M ya. Jadi Akang Teteh ya, kata Dokter Yan juga. Jadi tidak 5M lagi ya Dok ya. Sekarang 7M. Nah itu harus betul-betul diikutin ya Dok ya. Biar si India ini. Kita harus mengikuti betul perkembangan si virusnya juga. Jadi dia ternyata sekarang semakin mudah masuk ke manusia. Nah salah satunya dari mata tadi. Kita tutupi. Betul. Sebisa mungkin ya kita minimalisir ya Dok ya. Luar biasa nih, udah lengkap nih Dokter Yan ngasih ininya ya, woro-woro harus ngapain aja kita minimal untuk diri kita sendiri ya, kita ikutin dari 7M itu. Jadi nggak ada istilah makan bersama, makan di rumah mah aman lah insyaallah ya Dok ya. Tapi tetap jaga jarak juga ya dengan keluarga. Tetap yang lainnya. Betul. Kadang kalau udah misalnya rada nggak enak badan dikit udah otomatis masker aja saya sama Dok. Iya betul. Iya, daripada kita riskan ya Dok ya. Tuh tadi yang hubungannya di labkes, petugas labkes juga salah satunya bila ada gejala itu harus langsung segera lapor untuk kita periksa lebih lanjut. Nah itu, jadi antisipasi ya Dok ya, biar tidak menyebar ke yang lain. Betul. Nanti Bapak Ibu juga sama, teman-teman ASN atau non ASN di Jawa Barat, bila ada teman atau keluarga dekatnya yang memang bergejala, itu segera diminta untuk diperiksa. Lalu bila menjadi kontak erat, kasus confirm positif, segera memeriksakan diri. Iya, jadi jangan ini lebih baik antisipasi ya Dok ya, biar penanganannya tepat ya. Karena ternyata memang konon katanya betul nggak sih Dok, nggak ada obatnya, tapi ternyata kalau kita mendapatkan ini kan ada treatment juga ya, ada multivitamin, ada antivirusnya, ada yang harus pakai obat antivirus, ada yang nggak usah gitu kan. Ya itu tergantung wujud ini ya Dok ya. Kita terulis sebetulnya, karena memang penyakitnya sebetulnya sembuh sendiri kok. Iya ya. Self-limiting disease namanya, penyakit yang sembuh sendiri. Yang 14 hari itu ya Dok ya? Betul. Nah kita ada wujud ikhtiar kita, ada obat-obatan, terutama obat-obatan yang takutnya si pasien ini kena infeksi lain selain virus ini. Jadi ada infeksi sekunder namanya. Setelah kena virus COVID, sakit, mungkin akan sembuh sendiri si virusnya, akan hilang sendiri. Tapi ada infeksi ikutan, ada bakteri, ada parasit, ada jamur dan lain-lain. Nah itu yang kita coba cegah supaya tidak memberat gitu. Iya betul, itu ya yang mungkin kasusnya kan ada istilah gini Dok. Zaman COVID, tapi kan penyakit lain juga nggak berhenti jadi stop gitu ya Dok ya? Tetap ada kan ya Dok ya? Nah itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita hanya mikirin COVID saja, sedangkan ribuan penyakit yang lainnya sebetulnya masih ada dan mungkin menginfeksi kita. Nah itu yang harus betul. Keren nih Dok. Nih Dok, ada nggak nih pengalaman nih ya, perjuangan nih dokter sama timnya yang paling lucu, yang paling gemes atau bahkan yang paling serem gimana nih Dok? Ya? Yang unik, nah itu banyak banget ini cerita-cerita nih biar kita. Jadi kalau sebetulnya ya kami sih sebetulnya sekarang mulai 1,5 tahun kemarin ini sampai sekarang ya, ini banyak cerita-cerita yang berat sebetulnya ya, mulai dari panggilan mendadak, bisa subuh, bisa malam, bisa kapanpun. Lalu kami ada yang gak pulang, ada yang tapi alhamdulillah sekarang mandinya jadi lebih sering. Jadi lebih sehat. Ada yang 3-4 kali mandinya. Nah lalu banyak sih yang takut pulang karena kita takutnya udah terpapar itu ya. Nah sekarang yang unik nih. Yang unik pernah nih ada satu klaster anak di Garut, namanya juga di Kampung Baud. Namanya aja Kampung Baud. Jadi anak-anak itu kan gak boleh sekolah ya terus. Mereka malah main PS di rental PS di daerah sana Limbangan itu. Nah terjadilah klaster meningkat anak-anak.
Sampai Pak Gubernur aja datang dulu pakai helikopter ke sana. Itu sekitar tahun lalu lah. Oh, tahun lalu ya? Oktober, awal-awal lah ya, Dok ya? Oktoberan kurang lebih. Nah, anak-anak di sana teh sudah menolak lah, pasti anak-anak kecil takut ya sama petugas. Kami teh sudah menunggu di gor, ada gor khusus sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan memang Pak Gubernur juga mau datang. Itu, tapi nggak ada yang mau datang. Terus kami teh sampai kepanasan, akhirnya keluar lah ya ke gor, udah pakai baju hazmat teh putih-putih. Iya, atuh kebayang. Kita sampai nungguin mana anak-anak. Ternyata mereka teh malah datang dan ngalelewe teh. Jurik suwe, sudah gitu. Ayo jurik suwe. Karena pakai pocong berani. jurik suwe gitu sampai ngibing. Nah, tapi ya akhirnya tuh kayak gitu lucu gitu teh. Gimana sih? Terus datang Pak Gubernur, mungkin akhirnya ada dari setempat untuk pemerintah setempat untuk memaksa gitu anak-anak itu akhirnya bisa diswab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada swab terlama, ini rekor. Wah, apa itu? Gerangan. Mungkin bisa masuk ke Guinness Book of Record. Kan biasanya kalau kita biasanya nyewab itu paling semenit, paling lama gitu ya, udah cepet. Nah, itu kami ke Dinsos, ke Pantai Jompo di daerah mana waktu itu, Cimahi kalau nggak salah. Itu 1 jam teh 1 pasien dong. Astagfirullah. Ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek itu meluk petugas teh. Saking takutnya sampai nangis sampai itu sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain 1 jam buat si nenek aja 1. Masya Allah. Ampun. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir nih mah ini mungkin pengalaman kita selama pandemi ini, nanti bisa diceritakan sampai cucu juga nih kayaknya. betul banget, dokter. Jadi kita kan nggak pernah lah ya, mudah-mudahan jangan sampai kita masuk ke sel tahanan. Nah, ini kami kemarin ke Cirebon itu sampai masuk harus swab kasus ini teh narapidana kasus pemerkosaan, lalu pembunuhan. Itu di satu sel kan ternyata di sana penuh dan orangnya gede-gede banget. Dan ada batiknya semua. Nah, itu orang-orang serem banget, kita nggak pernah mikir terbayangkan ya, Dok, ya? Terbayangkan masuk ke situ. Dan yang bahaya kan kita bawa alat tajam, senjata tajam, kan pistol, gunting untuk memotong swab. Wah, akhirnya gimana caranya ya? Jadi kita akhirnya waktu itu masuk ke dalam, tapi berbagi tugas. Jadi satu harus persiapan keamanan si swabber, yang satu megang gunting aja. Karena ya biasanya kan kita satu orang tuh bisa iya kan saling ini ya gitu. Si alat tajam ini dipakai hal-hal karena yang ternyata orang-orang gede-gede itu takut juga sama swab sama suntikan juga sama. Jadi takutnya ada ada ya pergerakan tidak terduga yang membahayakan, betul. Pergerakan tidak terduga teh. Aduh, luar biasa. Banyak sih pengalaman ternyata yang ramai. Ya. Jadi mungkin itu salah satu kuncinya kenapa tim Nakes ini jadi imunnya meningkat, karena semua di bawah happy nih tugas-tugasnya juga. Bener, nah ini juga yang mau diceritakan ke teman-teman gimana ya. Nih, Doknya? Jangan panik, itu justru kunci nomor 1 teh. Dibikin happy aja. Nah itu. Kebayang kalau Nakes semuanya pada manyun, kebayang itu dengan setiap hari ketemu virus ya, ketemu orang-orang sakit. Tapi kalau nggak dibawa happy pasti gampang sakit juga. Karena memang betul jurnal penelitian menyatakan imunitas itu bisa meningkat dengan kita happy. Tetap hobi, kalau punya hobi teruskan aja. Lanjutkan ya, Dok. Tapi yang mungkin yang soliter ya sekarang jangan yang berkerumun lah. Iya, benar. Suka nyanyi aja boleh. Nah, yang gitu pokoknya mah ya, apalagi kalau misalnya kondisinya kita apalagi sekarang cocok nih zaman PPKM darurat ya, Dok ya, harus soliter itu diharuskan itu dulu ya. Sekarang mah jangan berkerumun dulu. Pernah kami ada pengalaman klaster itu teh. Klaster pabrik di Cikarang, klaster pabrik juga di Ranca Ekek, klaster pariwisata. Itu ternyata dari komunitas. Ada komunitas ikan hias. Sekarang kan lagi banyak komunitas sepeda zaman dulu. Nah, itu meningkat kasusnya. Ada juga ya klaster-klaster begitu ya? Karena berkerumun. Komunitas. Intinya. Mau. Nah, sepertinya sekarang wayahna kalau bisa jangan pergi dulu. Betul. Keluar rumah, kalaupun harus keluar rumah untuk olahraga dan lain-lain seperti moyan dan lain-lain, itu sendiri-sendiri aja. Sendiri-sendiri ya, jangan berkerumun aja intinya ya, Dok. Bahaya. Ya. Karena tadi kata dokter betul, si virusnya mana tahu gitu. Sekarang makin mutasi, wallahu alam gitu ya. Tadi kan ada penjelasan teknisnya seperti apa, seperti itu. Keren nih, Dok, pengalamannya itu tadi betul ya. Jadi kuncinya mah happy aja dulu, dibikin happy, walaupun ya kadang manusiawi ya, Dok ya, ketika
hasil PCR misalnya positif udah tara regang teh kita teh. Iya, betul. Nah, ini juga masyarakat harus tahu ya teh. Memang sekarang screening dengan rapid test antigen itu penting. Betul. Terutama di daerah-daerah yang jauh ke laboratorium dan hasil dari laboratorium kemungkinan lebih dari 48 jam. Jadi dengan rapid test antigen saja itu sudah cukup untuk mendiagnosis loh. Nah, ini masyarakat harus tahu. Keren nih, Dok. Karena gini, Dok. Jadi kadang begini ya, Dok ya, kita antrian ya untuk PCR itu permohonan banyak. Saya yakin nih di apalagi di labcase ya. Antrian banyak, tapi kadang kita juga kan harus memilah ya, Dok ya, mana yang sekiranya urgently needed gitu, atau yang bisa untuk mendeteksi atau untuk yang ya ada prioritas tersendiri. Jadi ternyata dari saran dokter untuk melihat di awal mah antigen juga udah cekap ya, Dok ya? Iya, nanti ada otoritas tempat ya dan petugas kesehatannya akan memilah nanti. Di daerah-daerah tertentu ternyata memang sudah cukup dengan rapid test antigen saja. Gitu. Siap. Detailkan ya nah, masalah itu. Dok, gini nih, satu lagi nih. Kalau itu teh saya tuh suka penasaran ya, CT teh apa atau CT gitu ya. Terus itu teh kalau kecil, sedang, ada yang 5, ada yang 9, ada yang 13, ada yang 20 kesekian, 30. Kalau misalnya udah 2 minggu misalnya masih CT-nya, CT-nya 30-an sekitar 34, 38 itu udah semua tuh gimana? Ini juga ini saya penting harus diceritakan banget. Iya. Cycle threshold itu CT itu. Nah, kalau dianalogikan itu ke jumlah virus teh. Tapi terbalik analoginya. Jadi misalnya CT rendah itu jumlah virusnya banyak. Lagi banyak. Misalnya, nah ini yang harus biar teman-teman gak panik juga nih. CT di atas 34 itu sudah kita coba beberapa kali dan ada jurnalnya juga. Kalau dikulturkan atau dihidupkan itu nggak bisa teh. Jadi udah mati. Jadi dianggapnya 34 ke atas itu sudah tidak menular. Udah tenang aja. Nah, pada variasi pada individu normal, CT itu akan naik 1 per hari. Nah, 1 per hari. Kalau Teh Ruli dulu berapa CT-nya? Misalnya 28. Berarti kurang lebih 6 hari lagi itu kemungkinan sudah tidak akan menular lagi karena ke 34 kan. Kapan sih negatif? Berarti kalau misalnya mesinnya pakai yang 40 cut off-nya dari 28 ke 40 kurang lebih 16 hari lagi lah. Jadi sehari-hari ya, Dok ya. Tapi terulis sekarang kan ada pedoman Kementerian Kesehatan. Jadi tidak perlu menunggu negatif sebetulnya. Dok, coba kumaha tah. Jadi sekarang 14 hari isolasi. Kalau yang tidak bergejala itu sudah cukup. Catat. Yang tidak bergejala. Kalau yang bergejala tambah lagi 3 hari bebas gejala. Aduh, ini harus diulang-ulang nih, Dok. Kayaknya nanti saya akan minta tim untuk ngulang-ulang bagian yang ini. Betul, nanti kita dengan senang hati datang lagi untuk detailkan ini. Betul, jadi tidak harus sampai negatif ya, Dok ya. 3-4 itu udah aman, apalagi udah hilang gejala gitu ya. Betul. Sudah badan enak dan sebagainya, sebetulnya udah oke. Sebetulnya sudah oke. Udah nggak akan nyebarin ya. Sesuai pedoman Kementerian Kesehatan tadi harus ada isolasi mandiri dulu. Betul. Sekarang Pak Gubernur juga ini sudah ada di Pikobar fitur isolasi mandiri. Apa saja yang harus dikerjakan? Minum obat apa saja? Bahkan Pak Gubernur kemarin baru launching obatnya diantarkan ke rumah masing-masing. Sekarang tuh luar biasa. Nih, Dok. Dengan si cepat itu ya. Jantan si Pikobar teh mangga diunduh ya, Dok ya. Diunduh, dimanfaatkan sedemikian rupa. Jantan pertolongan tuh sebegitu dekatnya ya, Dok ya. Ternyata Jawa Barat Pak Gubernur nih dengan timnya luar biasa sekali nih. Hebat. Akang-akang dokter dan ibu-ibu dokter nih luar biasa juga ya, membantu dan gercep gitu ya, insya Allah. Karena untuk tadi ya penanganan supaya kita segera itu kembali normal deh ya, Dok ya. Mohon doanya juga, kami itu nakes sekarang banyak sekali yang terpapar. Nah, itu dan yang kemungkinan terpaparnya tapi bukan dari vaskes, jadi kemungkinan dari komunitas juga. Komunitasnya juga ya. Itu makanya hati-hati juga ke teman-teman nakes. Nah, itu. Sepertinya sekarang harus 7M itu di mana-mana lah sudah. Siap, Dok. Karena di vaskes mereka begitu lengkapnya APD, tapi pada saat keluar vaskes mereka sudah longgar. Iya. Atau tapi damainya ya, Doknya kedang nganggai si apa sih? Jurig tadi sweat. Hazmat aja. Jurig sweat. Nah itu juga kebayang teh. Kalau pakai hazmat itu kami paling lama itu 2 jam sampai 3 jam itu kalau di luar teh, kan terlalu panas.
Iya, itu luar biasa sangat ya, panas Dok, ya. sampai Itu berkeringat perjuangan, lebat. makanya Iya, saya tuh luar biasa memberikan apresiasi yang besar, luar biasa besar, dan saya yakin Kang Teteh, masyarakat Jabar pada umumnya juga memberikan apresiasi, terima kasih yang luar biasa besar nih ke timnya Nakes di Provinsi Jawa Barat pada khususnya gitu ya, bahkan mungkin Indonesia pada umumnya, dan juga tim Pak Gubernur tadi ya, yang sudah sedemikian rupa mencari inovasi-inovasi tersendiri betul. untuk melayani semakin luas gitu ya, Dok ya. Betul. Bahkan diantar ya, Dok ya. Diantar sekarang, Diantar ya. obat-obatan itu diantar ke tempat isoman. Dan sekarang tuh karena di mana-mana sudah penuh, waiting list sampai 40 orang, 50 orang di rumah sakit, di pusat betul. isolasi, akhirnya diantarkan ke rumah masing-masing. Oke, siap. Luar biasa. Luar biasa ini optimal ikhtiar kita ya, Dok ya. Betul. Bismillah, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita kembali ke ya walaupun nanti new normal, tapi yang penting udah nggak ada lagi rumah sakit penuh, kita kembali Amin, hidup ya Rabbal sebagaimana Betul. biasanya ya, Dok ya. Iya. Bismillah. Dokter, saya tuh waktunya pengennya mah 2 jam, 3 jam Siap. gitu. Oh ya, Tapi- Teh, satu dikit Ya, lagi ya, aja oke, nih oke, tentang siap, Dok. ikhtiar kita Siap, ya. betul, nah itu. Pertama vaksinasi, Bapak Ibu tolong segera. Saya udah 2 kali, Dok. Bagus. Ya. Bahkan nakes kami katanya sekarang 3 kali ada vaksin ketiganya Oke. untuk meningkatkan titer antibody ya. Mantap. Lalu makan, minum, happy itu bener. Harus ya, Dok Minum ya. itu Teh 30 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi tergantung Kalau berat badan. Berat badan. Jadi jangan sekarang minum 8 gelas, itu untuk yang mana? Mungkin ada yang harus 10 gelas gitu Iya. ya. Dan minum tuh penting banget. Iya, siap. Lalu suplemen kalau dibutuhkan, kalau kita sedang memang mau berat, capek dan lain-lain, itu ya terpaksa kita siap. harus minum suplemen. Mantap ini. Semangat, happy terus. Semangat happy terus ini dari dokter-dokter luar biasa ini, kenapa jadinya sehat terus? Karena tadi semangat sehat happy. Semangat Harus. sehat happy, semangat sehat happy. Dok ya, Iya, kuncinya saya hafalin, tapi udah langsung dijalanin kok. Betul. Hatur nuhun dokter yang baik Sami-sami hati Karolin. atas sharing luar biasanya ini, pasti sangat bermanfaat nih. Akang Teteh akan tercerahkan dengan informasi seperti ini. Tadi ada penjelasan yang sudah rinci ya dari beliau, dan mungkin dari narasumber sebelumnya juga, timnya dari Dokter Yan juga. Hatur nuhun, pokoknya jangan lupa stay tune terus ya di Ajib, karena banyak hal yang bisa kami share. Tidak, tadi kami highlight tidak hanya all about BKD sebetulnya. Jadi Ajib itu bukan punya BKD loh, tapi Ajib itu punya seluruh Jawa Barat. Jabar Betul. gitu, karena emang informasinya bergulir untuk kita semua gitu. Kebetulan aja ada di BKD ya, tapi nggak apa-apa, itu dimanapun kita istilah dari kita untuk kita. Itu ya, Dok ya. Pokoknya stay tune terus di Ajib, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya BKD, karena infonya pasti akan di loncengnya juga, katanya di apa sih, Dok, notifikasi lah gitu. Keren. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Terbukti nih ya, narsum kita ini juga luar biasa nih. Jangan lupa pokoknya ya, follow juga IG-nya, pantengin terus. Nanti kita undang lagi dokter ya. Mudah-mudahan beliau ada waktu. Kami senang sekali kesini. Luar biasa. Hatur nuhun pisan. Pokoknya kita tutup dulu ya, Dok ya. Siap. Izin. Pokoknya tetap di Ajib ya. ASN ASN Jabar Jabar ikut ikut bicara. Ajib selalu ya. Sehat, semangat, pokoknya happy.